Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Duma Vision yang dirahmati Allah, belakangan ini kita ada mendengar sebuah kalimat yang sesungguhnya mempunyai makna ganda, yang sering kita dengar dan sering kita lihat, tapi sayangnya kadang salah penempatannya. Apa kalimat itu? Kata-kata bid'ah. Bid'ah ini sesungguhnya sebuah bahasa yang sederhana mengucapkannya, tapi substansi di dalamnya sangat berbahaya bagi yang kurang memahaminya. Di satu sisi, ketika orang tidak paham apa itu makna bid'ah, maka sangat mudah sekali mereka kemana-mana menjual bid'ah itu demi menjustifikasi kebenaran itu seolah-olah milik mereka dan orang di luar mereka ahli bid'ah atau ahlul mubtadi'. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat sejenak apa sesungguhnya bid'ah itu sendiri. Pemirsa Duma Vision yang dirahmati Allah, bid'ah itu secara lughawi, secara etimologi adalah sebuah perbuatan tidak ada contoh sebelumnya. Para ulama-ulama bahasa secara umum mengeneralisir makna bid'ah dalam konteks seperti itu. Tapi ketika kita ingin memahami sebuah istilah, kita tidak bisa terpaku, tidak bisa terbelenggu dengan pemaknaan etimologi saja. Kita perlu memahaminya dari sudut pandang syar'i, dari sudut pandang terminologi. Apa itu bid'ah menurut pemahaman terminologi? Oleh karena makna bid'ah ini sendiri terkandung atau tergantung siapa ulama yang mengucapkannya, maka akan berbeda juga lah definisi yang muncul dari istilah ini. Misalnya Izzuddin Abdus Salam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam menjelaskan bahwa bid'ah itu adalah fi'lun ma yu'had fi ahdir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Rasul. Apa saja perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Rasul, maka dikelompokkanlah ke dalam bid'ah itu sendiri. Tapi sayangnya, pemaknaan bid'ah ini segelintir orang memahaminya hanyalah sepenggal-sepenggal. Artinya, mereka hanya memahami sebuah hadis A misalnya, lalu hadis A inilah yang dijustifikasi oleh orang tersebut untuk menganggap bahwa amalan atau ibadah yang berbeda dengan mereka lakukan, ahlul bid'ah, ahli bid'ah misalnya. Apa misalnya? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim misalnya, fa inna kulla dhalalatin finnar, fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Hadis ini benar adanya karena memang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, di dalam bab al-masajid. Tapi tahukah kita dan pahamkah kita sesungguhnya sebuah hadis meskipun itu sahih tidak bisa dipahami serta-merta oleh orang yang awam. Bagaimana kita bisa memahami sebuah hadis bisa secara substantif? Kita butuh ilmu yang berkaitan dengan hadis. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang paling paham dan paling mengerti tentang hadis? Tentu saja para ulama hadis. Rasul pernah mengecam dan mengingatkan kepada siapa saja dari kalangan umatnya ini yang bermain-main dengan hadis padahal mereka tidak ahli dengan hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja dan sadar tidak punya ilmu tentang itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang yang bersangkutan sama saja artinya menyediakan tempat khususnya, tempat duduknya di dalam neraka. Oleh karena itu, kembali ke hadis tadi, fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua bid'ah itu dhalalah. Apa kata ulama hadis tentang hadis ini? Misalnya Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim menjelaskan bahwa makna hadis tersebut adalah amun makhsus,
redaksinya umum tapi sudah ditaksis atau dikhususkan. Maknanya apa? Ai ghalibul bid'ah. Biasanya memang bid'ah itu adalah sesat, tapi sekali lagi tidak semua bid'ah itu sesat. Dari mana bisa kita memahami bahwa tidak semua bid'ah itu sesat? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min wizrihim. Siapa saja di antara umatnya ini yang membuat sebuah sunnah yang baik, ya, harus dipahami sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, maka orang yang bersangkutan akan mendapat pahala. Tetapi sebaliknya, siapa saja di antara umatnya ini membuat sunnah yang jelek lalu diikuti oleh orang berikutnya, sunnah yang jelek ini akan menjadi dosa kepada si penggagas awal serta orang-orang yang mengikut kepada sunnah yang jelek ini. Dari sini kita pahami bahwa sunnah itu ada yang baik dan sunnah itu ada yang tidak baik. Kemudian lagi, dalam makna yang berbeda, bagaimana kejadian tentang salat tarawih sendiri, Al-Khulafa'ur Rasyidin Umar bin Khattab pernah berkata tentang hadis salat tarawih yang beliau ucapkan ketika Ubay bin Ka'ab selesai melaksanakan salat tarawih, ni'matil bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang baik. Oleh karena itulah maka mayoritas ulama memahami bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Apa bid'ah hasanah? Fathul Bari membuatkan semacam panduan bagi kita semua, semacam petunjuk bagi kita semua bahwa in kanat mimma tandariju tahta mustahsinin fi syar'i fahiya hasanatun wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbihin fi syar'i fahiya muqbihatun. Apabila ibadah perbuatan itu yang kita lakukan memang masih di dalam koridor syar'i, tidak ada sebuah syariat pun, tidak ada sebuah tuntunan agama pun yang melarangnya, maka dia masuk ke dalam kelompok yang baik. Inilah yang dikenal dengan bid'ah hasanah. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu memang ada syar'i, dalam hal ini Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa itu tidak baik, fahiya muqbihatun, maka ibadah yang kita kerjakan itu tidak baik atau tercela. Oleh karena rumusan-rumusan para ulama itu sudah sangat jelas dan sangat tegas, maka mari bagi kita semua siapapun adanya, kalau memang kita bukan ahli hadis, kalau memang kita bukan ahli tafsir Al-Quran, bacalah kembali kitab-kitab hadis para ulama-ulama kita, bacalah kembali kitab-kitab tafsir para ulama-ulama kita, karena sesungguhnya kalau kita tidak berilmu, tanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Karena sesungguhnya as-su'alu miftahul ulum, bertanya itu kuncinya ilmu. Semoga bagi kita semua dimanapun kita berada, kita jangan mencela saudara kita yang berbeda dengan kita, kita jangan menjelekkan saudara kita yang berbeda dengan kita, karena sesungguhnya ketika kita menuduh orang lain dengan ucapan yang tidak baik, jangan-jangan sesungguhnya kita itu sendiri yang tidak baik. Demikian adanya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kami dengan segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.